Selamat sore Ibu Olive serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 2, yaitu strategi perusahaan dan pemasaran bermitra untuk membangun hubungan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah yang akan memulai presentasi ini. Perencanaan strategis seluruh perusahaan atau company-wide strategy. Menentukan peran pemasaran. Perencanaan strategis menetapkan panggung untuk seluruh perencanaan di perusahaan. Perusahaan biasanya menyiapkan rencana tahunan, rencana jangka panjang, dan rencana strategis. Rencana tahunan dan jangka panjang berhubungan dengan bisnis perusahaan saat ini dan bagaimana mempertahankannya. Sebaliknya, rencana strategis melibatkan adaptasi perusahaan untuk memanfaatkan peluang lingkungannya yang terus berubah. Di tingkat korporat, perusahaan memulai proses perencanaan strategis dengan mendefinisikan tujuan dan misinya secara keseluruhan. Misi ini kemudian berubah menjadi tujuan pendukung terperinci yang memandu seluruh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan memutuskan portofolio bisnis dan produk apa yang terbaik untuk perusahaan dan bagaimana caranya memberi dukungan pada masing-masing aspek. Pada akhirnya, setiap bisnis dan produk mengembangkan pemasaran terperinci dan rencana departemen lain yang mendukung rencana seluruh perusahaan. Jadi, perencanaan pemasaran terjadi di tingkat unit bisnis, produk, dan pasar. Ini mendukung perencanaan strategis perusahaan dengan rencana yang lebih rinci untuk peluang pemasaran tertentu. Mendefinisikan misi pasar berorientasi. Sebuah organisasi ada untuk mencapai sesuatu, dan tujuan ini harus dinyatakan dengan jelas. Menurut misi yang baik, menentukan misi yang baik dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa bisnis kita? Siapa pelanggannya? Apa yang dihargai konsumen? Dan bagaimana seharusnya bisnis kita? Pernyataan misi adalah pernyataan tujuan organisasi. Apa yang ingin dicapai dalam jangkauan luas? Pernyataan misi yang jelas bertindak sebagai tangan tak terlihat yang membimbing orang-orang dalam organisasi. Pernyataan misi harus berorientasi pasar dan didefinisikan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pelanggan. Contoh dari Pinterest tidak hanya tempat online untuk memposting gambar, tetapi memberi orang platform media sosial untuk mengumpulkan, mengatur, dan berbagai hal-hal yang mereka sukai. Sama juga dengan Microsoft, yang sebagai produsen software dan hardware terbaik. Namun misinya memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak. Contoh lain misi perusahaan. Perusahaan Walmart, divisi orientasi produk yaitu kami menjalankan toko diskon. Yaitu misinya kami memberikan harga rendah setiap hari dan memberi orang biasa kesempatan untuk membeli barang yang sama seperti orang kaya. Hemat pangkal hidup lebih baik. Lalu Facebook, kami adalah jejaring sosial online. Dengan misi, kami menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dan membantu mereka berbagi momen penting dalam hidup mereka. Lalu Starbucks, kami menjual kopi dan snack. Dengan misi, kami menjual pengalaman Starbucks yang memperkaya kehidupan orang-orang pada satu momen, satu manusia, satu cangkir kopi yang luar biasa pada satu waktu. Misi sebuah perusahaan tidak boleh dinyatakan sebagai menghasilkan lebih banyak penjualan atau keuntungan. Keuntungan hanyalah hadiah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Sebaliknya, misi harus fokus pada pelanggan dan pengalaman pelanggan yang ingin diciptakan perusahaan. Rancang portofolio bisnis. Portofolio bisnis terbaik adalah yang paling sesuai dengan kekuatan perusahaan dan kelemahan peluang di lingkungan. Perencanaan portofolio bisnis melibatkan dua langkah. Pertama, perusahaan harus menganalisisnya portofolio bisnis saat ini dan
tentukan bisnis mana yang harus menerima lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak diinvestasi. Kedua, harus membentuk portofolio masa depan dengan mengembangkan strategi pertumbuhan dan perampingan. Menganalisis portofolio bisnis saat ini. Langkah pertama manajemen adalah mengidentifikasi bisnis utama yang membentuk perusahaan yang disebut Strategic Business Units atau SBU. SBU dapat berupa divisi perusahaan, ini produk dalam divisi, atau terkadang satu produk atau merek. Perusahaan selanjutnya menilai daya tarik sebagai berbagai SBU-nya dan memutuskan berapa banyak dukungan yang layak untuk masing-masing. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk menemukan cara-cara di mana perusahaan dapat menggunakan kekuatannya dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan peluang yang menarik di lingkungan. Bagian besar metode analisis portofolio terstandar mengevaluasi SBU pada dua dimensi penting. Pertama, daya tarik pasar atau industri SBU. Dua, kekuatan posisi SBU di pasar atau industri tersebut. Metode perencanaan portofolio yang paling terkenal dikembangkan oleh Boston Consulting Group, sebuah perusahaan konsultan manajemen terkemuka. The Boston Consulting Group approach yaitu menggunakan matriks BCG. Menggunakan pendekatan ini, sebuah perusahaan mengklasifikasikan semua SBU-nya sesuai dengan matriks pangsa pertumbuhan atau growth share matrix. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar yang mengukur daya tarik pasar. Di sumbu horizontal menunjukkan tingkat kekuatan perusahaan di pasar. Matriks pangsa pertumbuhan mendefinisikan 4 jenis SBU. Yang pertama adalah stars atau bintang. Yang termasuk dalam kategori stars atau bintang adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang diminati oleh pasar. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, serta mempertahankan keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Produk-produk di kategori bintang ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cow. Apabila mereka tetap dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Yang kedua ada cash cow atau sapi perah. Yang termasuk dalam kategori cash cow atau sapi perah adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Produk atau unit bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Pendapatan yang didapat pada tingkat cash cow ini biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang masih berada di kategori question marks, tanda tanya, atau membayar hutang-hutang perusahaan serta membayar dividen kepada pemegang saham. Perusahaan disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk-produk dalam kategori cash cow. Ini untuk mempertahankan produktivitas dan kualitas atau dapat juga dijadikan pendapatan pasif bagi perusahaan. Selanjutnya dogs atau anjing. Dogs anjing atau juga dikenal dengan istilah hewan peliharaan yang termasuk pada kategori dogs ini adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Produk atau bisnis unit kategori dogs ini umumnya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu, manajemen, dan sebagian besar sumber daya perusahaan. Untuk bisnis atau produk yang telah berada pada kategori ini, biasanya akan mengalami pengurangan, divestasi, ataupun likuidasi oleh manajemen perusahaan. Lalu yang terakhir, question marks atau tanda tanya. Kategori question marks kadang-kadang disebut juga dengan problem children atau wildcats. Yang termasuk dalam kategori question marks ini adalah produk yang atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi tapi pangsa pasarnya masih sangat rendah.
Penghasilan uang yang didapat umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, atau lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Namun karena prospek pertumbuhannya sangat pesat sehingga berpotensi untuk berubah menjadi SARS atau bintang, manajemen perusahaan tersebut disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk atau bisnis unit yang berada dalam kategori question marks ini karena pertumbuhan yang tinggi. Mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan perampingan. Perusahaan membutuhkan pertumbuhan jika mereka ingin bersaing secara lebih efektif, memuaskan pemangku kepentingan mereka, dan menarik talenta terbaik. Pada saat yang sama, perusahaan harus berhati-hati untuk tidak menjadikan pertumbuhan itu sendiri sebagai tujuan. Tujuan perusahaan haruslah mengelola pertumbuhan yang menguntungkan. Pemasaran memiliki tanggung jawab utama untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan. Pemasaran perlu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih peluang pasar dan meletakkan strategi untuk menangkapnya. Salah satu perangkat yang berguna untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan adalah jaringan perluasan produk atau pasar. Jaringan perluasan produk pasar atau product market expansion grid. Yang pertama yaitu penetrasi pasar, mempertimbangkan untuk menghasilkan lebih banyak penjualan di produk dan pasarnya saat ini. Hal ini memacu pertumbuhan melalui perbaikan bauran pemasaran, menyesuaikan pada desain produk, periklanan, penetapan harga, dan upaya distribusinya. Yang kedua yaitu pengembangan pasar, mengidentifikasi dan mengembangkan pasar baru untuk produknya saat ini. Menyesuaikan apakah produk dijual di tempat yang sesuai, menentukan konsumen, apabila wanita, maka fokus pada produk wanita, dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Mempertimbangkan untuk menawarkan produk yang dimodifikasi atau baru ke pasar saat ini. Dan terakhir adalah diversifikasi, memulai bisnis baru dan pasar baru. Misal dari perusahaan HP membuat produk elektronik lain seperti mesin cuci, TV, dan atau alat olahraga. Perusahaan harus mengembangkan tidak hanya strategi untuk mengembangkan portofolio bisnis mereka, tapi juga strategi untuk merampingkannya. Ada banyak alasan mengapa perusahaan ingin melakukannya, meninggalkan produk atau pasar. Sebuah perusahaan mungkin telah tumbuh terlalu cepat atau memasuki area yang kurang berpengalaman. Lingkungan pasar mungkin berubah, membuat beberapa produk atau pasar menjadi kurang menguntungkan. Misalnya dalam masa ekonomi yang sulit, banyak perusahaan memangkas produk dan pasar yang lebih lemah dan kurang menguntungkan untuk memfokuskan sumber daya mereka yang lebih terbatas pada yang terbuka. Akhirnya beberapa produk atau unit bisnis mereka menjadi tua dan mati. Bisnis yang lemah biasanya membutuhkan perhatian manajemen yang tidak profesional. Manajer harus fokus pada peluang pertumbuhan yang menjanjikan, tidak membuang-buang sumber daya untuk mencoba menyelamatkan peluang yang sudah pudar. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selamat sore, saya Galih Ramadullah. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Bermitra untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Pemasaran tidak dapat dilakukan secara individu. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik antara perusahaan lainnya dan konsumen itu sendiri. Marketing berperan sebagai kunci dalam strategi perusahaan dalam beberapa cara. Yang pertama, marketing sebagai panduan untuk menjalin hubungan yang menguntungkan dengan konsumen. Yang kedua, marketing sebagai alat untuk mengatur strategi perencanaan dan mengidentifikasi potensi peluang pasar. Yang ketiga, dalam unit bisnis individu, pemasaran merencanakan strategi untuk mencapai tujuan unit. Menjalin kerjasama antar departemen dalam satu perusahaan. Masing-masing departemen perusahaan dapat dianggap sebagai penyambung rantai nilai perusahaan dalam menawarkan produknya. Apa itu rantai nilai? Rantai nilai adalah strategi dalam memandang aktivitas yang dapat mengubah input menjadi output yang lebih bernilai untuk konsumen. Menjalin kemitraan dengan departemen perusahaan lain.
Pentingnya bermitra dengan perusahaan lain karena menjalin kemitraan dengan perusahaan lain yang memiliki target pasar yang sama dapat menarik konsumen-konsumen baru demi mendapatkan tingkat kepuasan konsumen. Apa itu tingkat kepuasan konsumen? Tingkat kepuasan konsumen adalah kepuasan yang didapatkan konsumen dari sebuah produk maupun jasa yang sesuai dengan harga jual dan kualitas produk. Strategi dan bauran pemasaran merupakan langkah pemasaran dengan strategi yang meliputi segmentasi dan target pasar yang saling berhubungan demi menghasilkan tanggapan yang lebih baik. Strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan. Setiap perusahaan harus mengetahui penargetan pasar, segmentasi pasar, diferensiasi pasar, dan posisi pasar yang tepat dan menguntungkan, yang berpusat kepada konsumen. Mengembangkan bauran pemasaran terpadu. Salah satu konsep utama pemasaran adalah 4P yang berpusatkan pada konsumen. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga adalah promotion, yang keempat adalah place. Terima kasih. Selamat sore, saya Yudhistira Bayu, nomor 31050, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya mengelola upaya pemasaran. Selain pandai pemasaran, dalam manajemen pemasaran, perusahaan juga membutuhkan untuk memperhatikan manajemen. Mengelola proses pemasaran membutuhkan 5 fungsi, yaitu 1. Analisis, 2. Perencanaan, 3. Implementasi, 4. Organisasi, dan 5. Kontrol. Perusahaan pertama kali mengembangkan rencana strategis seluruh perusahaan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam rencana pemasaran dan lainnya untuk setiap divisi, produk, dan merek. Melalui implementasi dan organisasi, perusahaan mengubah rencana menjadi tindakan. Pengendalian terdiri dari mengukur dan mengevaluasi hasil kegiatan pemasaran dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Akhirnya, analisis pemasaran memberikan informasi dan evaluasi yang diperlukan untuk semua aktivitas pemasaran lainnya. Analisis pemasaran. Pemasar harus melakukan analisis SWOT atau SWOT, yaitu Strengths S, Weakness W, Opportunities O, dan Threats T atau perawatan. Kekuatannya mencakup kapabilitas internal sumber daya dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Kelemahan tersebut meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional yang negatif dapat mengganggu kinerja perusahaan. Peluang adalah faktor yang menguntungkan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingannya, dan ancaman adalah faktor atau tren eksternal yang tidak menguntungkan yang mungkin menjadi tantangan untuk kinerja bagi perusahaan. Perusahaan harus menganalisis pasar dan lingkungan masyarakat untuk menemukan daya tarik peluang dan identifikasi ancaman. Oleh karena itu, perlu dianalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, kebutuhan, serta tindakan pemasaran saat ini dan yang mungkin dilakukan untuk menentukan peluang yang dapat dicapai. Sasarannya adalah menghilangkan atau mengatasi kelemahan dan meminimalkan ancaman. Rencana pemasaran. Perencanaan pemasaran melibatkan pemilihan strategi pemasaran yang akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya secara keseluruhan. Perlu rencana terperinci untuk masing-masing bisnis, produk, ataupun merek. Rencana dimulai dengan ringkasan eksekutif yang dengan cepat meninjau penilaian, sasaran, dan rekomendasi utama. Bagian dari rencana yang menyajikan analisis SWOT, rinci dari situasi pemasaran saat ini, serta potensi ancaman dan peluang. Rencana selanjutnya menyatakan tujuan utama untuk merek, menguraikan secara spesifik strategi pemasaran untuk mencapainya. Di bagian ini, perencanaan menjelaskan bagaimana setiap strategi menanggapi ancaman, peluang, dan masalah kritis yang dijabarkan sebelumnya dalam rencana.
Bagian tambahan dari rencana pemasaran adalah menjabarkan program tindakan untuk menerapkan strategi pemasaran bersama rincian anggaran pemasaran mendukung. Bagian terakhir, menguraikan kontrol, yaitu akan digunakan untuk memantau kemajuan, mengukur laba atas investasi pemasaran, dan mengambil tindakan perbaikan. Implementasi pemasaran, yaitu proses mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran yang harus dicapai tujuan pemasaran strategis. Sedangkan perencanaan pemasaran membahas tentang apa yang dilakukan untuk pemasaran, implementasi, membahas siapa, di mana, dan kapan, bagaimana. Satu perusahaan pada dasarnya dapat memiliki strategi yang sama dengan yang lain, tetapi untuk menang di pasar melalui eksekusi yang lebih cepat atau lebih baik. Dalam dunia semakin terhubung, orang-orang di semua tingkat sistem pemasaran harus melakukannya, bekerja sama untuk menerapkan strategi dan rencana pemasaran. Di John Deere, misalnya, implementasi pemasaran untuk perumahan, komersil, pertanian, dan peralatan industri membutuhkan keputusan dan tindakan sehari-hari oleh ribuan orang baik di dalam maupun di luar organisasi. Manajer pemasaran membuat keputusan tentang target, segmen, branding, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Organisasi Departemen Pemasaran. Perusahaan harus merancang organisasi departemen pemasaran yang dapat melakukan pemasaran, strategi, dan terencana. Di perusahaan kecil, satu orang mungkin melakukan semua penelitian, penjualan, periklanan, layanan pelanggan, dan pekerjaan pemasaran lainnya. Jadi di perusahaan kecil itu satu orang bisa memegang semuanya dan menjalankan semuanya. Tetapi di perusahaan besar, departemen ini berisi banyak spesialis, manajer produk atau pasar, dan staf penjualan, peneliti pasar, pakar periklanan, dan media sosial, dan lain-lain. Dan untuk perusahaan besar memerlukan banyak orang untuk mengatur perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa kalau cuma dipegang oleh perseorangan saja. Untuk mengepalai organisasi pemasaran besar seperti itu, banyak perusahaan kini telah menciptakan pemasaran kepala petugas atau CMO. Sebagai anggota manajemen puncak, CMO perannya adalah untuk memperjuangkan tujuan pelanggan menjadi kepala tugas pelanggan. Departemen pemasaran modern dapat diatur dalam beberapa cara. Bentuknya umum, organisasi pemasaran adalah organisasi fungsional di mana berbagai aktivitas pemasaran berada dikepalai oleh spesialis fungsional, manajer penjualan, manajer periklanan, manajer riset pemasaran, manajer layanan pelanggan, atau manajer produk baru. Perusahaan yang sering menjual produk di seluruh negeri atau internasional menggunakan organisasi geografis, menggunakan staf, penjualan, dan pemasaran ke negara lain. Perusahaan dengan banyak produk atau merek sangat berbeda, sering membuat organisasi manajemen produk. Untuk perusahaan yang menjual satu produk ini untuk berbagai jenis pasar dan pelanggan yang memiliki kebutuhan dan preferensi berbeda, organisasi manajemen pasar atau pelanggan mungkin yang terbaik. Perusahaan besar itu menghasilkan banyak produk berbeda yang mengalir ke berbagai geografis atau wilayah, menggunakan beberapa kombinasi dari fungsional, geografis, produk, dan bentuk organisasi pasar. Pengendalian pemasaran. Pengendalian ini melibatkan 4 langkah manajemen. Pertama-tama menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik, kemudian mengukur kinerjanya di pasar dan mengevaluasi penyebab perbedaan apapun antara yang diharapkan dan kinerja global. Akhirnya, manajemen mengambil tindakan korektif untuk menutup celah tersebut. Antara tujuan dan kinerja ini mungkin perlu beberapa program aksi atau bahkan mengubah tujuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, keuntungan, dan tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Ini juga melibatkan menentukan keuangan, berbagai produk, wilayah, pasar, dan saluran. Strategi dan program pemasaran dapat dengan cepat menjadi kedaluarsa, dan setiap perusahaan secara berkala harus menilai kembali pendekatan keseluruhannya
terhadap pasar. Mengukur dan mengelola pengembalian pemasaran atas investasi. Manajemen pemasaran harus memastikan bahwa dana pemasaran mereka dibelanjakan dengan baik. Salah satu kinerja pemasaran yang penting adalah laba atas pemasaran investasi atau biasa disebut ROI. ROI pemasaran adalah laba bersih dari investasi pemasaran dibagi dengan biaya investasi pemasaran. Ini mengukur keuntungan yang dihasilkan dengan investasi dalam aktivitas pemasaran. Perusahaan dapat menilai ROI pemasaran dalam hal kinerja pemasaran standar tindakan seperti kesadaran merek, penjualan, atau pangsa pasar. Banyak perusahaan memasukkan ukuran seperti itu ke dalam dashboard pemasaran rangkaian kinerja pemasaran yang bermakna mengukur dalam satu tampilan yang digunakan untuk memantau kinerja pemasaran strategis. Kinerja masa depan yang dihasilkan dari hubungan pelanggan yang lebih kuat, pengeluaran pemasaran sebagai investasi yang menghasilkan pengembalian dalam bentuk hubungan pelanggan yang lebih menguntungkan. Hal ini meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan individu dan ekuitas pelanggan perusahaan secara keseluruhan. Ekuitas pelanggan yang meningkat dalam kaitannya dengan biaya investasi pemasaran menentukan laba dan investasi pemasaran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan.